Halo, selamat berjumpa lagi di channel Kuliah Akuntansi Pemerintahan. Pada video ini kita akan membahas terkait dengan jenis-jenis opini atas laporan keuangan pemerintah yang diberikan oleh BPK dalam pemeriksaan keuangan. Jangan lupa like dan subscribe dan bunyikan lonceng untuk channel Kuliah Akuntansi Pemerintahan. Mengapa audit atas laporan keuangan pemerintah dilaksanakan oleh BPK? Nah, di sini ada beberapa manfaat mengapa audit ini dilaksanakan. Yang pertama, di sini manfaat yang diberikan adalah pemeriksaan oleh BPK itu mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Antara lain, manfaat dari audit yang dilakukan adalah yang pertama adalah penyediaan hasil pemeriksaan. Seperti kita pahami bahwa seperti yang diamatkan di dalam undang-undang bahwa 6 bulan setelah anggaran APBN itu selesai dilaksanakan, yaitu kurang lebih masuk di bulan Juli, itu sudah harus disahkan undang-undang pertanggungjawaban keuangan negara gitu ya. Sehingga dalam hal ini DPR memerlukan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar. Sehingga di sini hasil pemeriksaan dilakukan oleh BPK berisi beberapa poin penting gitu ya terkait dengan hasil pemeriksaan. Yang pertama adalah kesimpulan yang independen. Yang berikutnya adalah hasil pemeriksaan yang objektif dan dapat diandalkan. Kemudian berikutnya hasil pemeriksaan yang berdasarkan bukti yang cukup dan tepat. Kemudian berikutnya, manfaat dari audit yang dilaksanakan juga adalah dalam upaya penguatan pemberantasan korupsi. Karena di dalam laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK itu bisa saja gitu ya dalam audit ditemukan beberapa permasalahan audit atau kita kenal dengan istilah temuan gitu ya, sehingga bisa saja dalam hasil audit yang dilakukan oleh BPK itu terdapat temuan-temuan yang terkait yang berindikasi tindak pidana korupsi. Dalam hal ini tentu ada poin-poin yang berkaitan dengan kerugian negara ya. Sehingga ini sudah semestinya menjadi poin penting yang menjadi perhatian dari para pemangku kepentingan ya, terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian yang ketiga terkait dengan peningkatan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, keekonomian ya, kemudian efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara ya, sehingga harapannya ketika ada hal-hal misalnya ada kemahalan harga, markup, ada kegiatan-kegiatan yang tidak efisien, misalnya SKPD atau Satker di KL kerjanya studi banding ke luar negeri gitu ya untuk belajar desa misalnya, padahal desa di sana dengan desa di Indonesia kan beda, sehingga bisa dikatakan mungkin kegiatannya nggak efisien gitu ya, nggak ada manfaatnya juga gitu ya. Sehingga dalam hal ini nanti di dalam laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dapat diberikan rekomendasi yang konstruktif gitu ya, dan tindak lanjut yang efektif, sehingga nanti untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program di instansi pemerintah bisa menjadi lebih baik lagi, memperhatikan misalnya aspek value for money gitu ya, sehingga menjadi lebih efektif, lebih efisien, dan lebih ekonomis. Kemudian berikutnya yang keempat ya, manfaat yang diberikan itu melalui adalah di sini dalam hal ini peningkatan kepatuhan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan negara terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi salah satu laporan terkait dengan pemeriksaan laporan keuangan atau pemeriksaan keuangan itu adalah
terkait dengan penilaian terkait dengan kepatuhan ya dalam hal pengelolaan pertanggungjawaban keuangan negara terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Misalnya seperti hasil pemeriksaan di tahun 2019 ya untuk LKPP, laporan keuangan pemerintah pusat, ditemukan misalnya ada 5 kementerian lembaga yang menyimpan uang di rekening pribadi ya, yaitu jelas suatu pelanggaran undang-undang gitu ya, dengan berbagai alasan. Meskipun kalau kita mungkin melihatnya itu bukan menyimpan uang di rekening pribadi, mungkin BPK-nya terlalu baik gitu ya. Sebenarnya mungkin penggunaan dengan cara tidak sah gitu ya, dengan cara tidak sah karena kan pasti di SPJ-kan terlebih dahulu gitu ya. Tapi kemudian di dalam laporannya ditulisnya disimpan di rekening pribadi, padahal mungkin harusnya penggunaan fiktif ya, realisasinya mungkin, atau penggunaan cara tidak legal dan sebagainya. Tapi di dalam laporannya kan memang dilaporkan sebagai penyimpanan uang di rekening pribadi ya. Kemudian berikutnya juga ada terkait dengan peningkatan efektivitas peran aparat pengawasan intern pemerintah ya, karena sebagai ya struktur penting di dalam struktur organisasi di Kementerian Lembaga maupun pemerintah daerah, APIP ini memegang peranan penting terutama dalam hal peningkatan ya kualitas terkait dengan tata kelola, kemudian terkait dengan manajemen risiko dan sistem pengendalian intern pemerintah. Sehingga termasuk dalam hal ini artinya APIP itu memegang peranan sebelum nanti BPK masuk, harusnya masalah-masalah di kementerian, lembaga atau pemerintah daerah itu harusnya sudah dirapikan gitu ya. Artinya dalam arti jangan sampai terjadi harusnya, karena dia adalah orang internal gitu ya. Harusnya sebelum terekspos kepada pemeriksa eksternal itu harusnya sudah selesai di internal gitu ya. Dia APIP inilah yang harusnya duluan maksudnya terkait dengan menghasilkan kualitas laporan keuangan pemerintah yang baik gitu ya, yang berkualitas. Kemudian yang ketiga, peningkatan kepercayaan publik atas hasil pemeriksaan BPK dan pengelolaan keuangan negara ya. Karena ini tadi laporan keuangan itu sebenarnya berkaitan dengan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara ya, berkaitan dengan prinsip-prinsip good governance gitu ya, tata kelola kepemerintahan yang baik gitu ya. Jadi ya harapannya seorang kepala daerah atau seorang kepala negara yang laporan keuangannya kemudian diperiksa oleh BPK mendapatkan opini yang baik, misalnya wajar tanpa pengecualian, ya berarti bisa, harusnya gitu ya, itu menggambarkan bahwa di dalam pengelolaannya nggak ada masalah gitu ya, itu tidak ada korupsi gitu ya, harusnya. Meskipun kadang-kadang nggak demikian gitu ya, kepala daerahnya ditangkap atau menterinya masuk penjara tapi laporan keuangannya bisa WTP gitu ya. Padahal kan kita tahu kepala daerah itu adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Jadi dia adalah mastermind. Kalau mastermindnya brengsek, buruk gitu ya, jadi mungkin pengelolaan keuangan di SKPD itu sebenarnya buruk juga gitu ya. Kalau kenapa bisa WTP ya walau alam gitu. Mungkin auditornya nggak bisa menemukan hal yang janggal gitu ya. Jadi lurus-lurus aja. Atau sama di kementerian, misalnya ada kementerian, ada menteri A gitu ya, yang terlibat suap misalnya, yang terlibat korupsi, dia kan mastermind gitu ya. Nah, mungkin ketika suap menyuap ada itu kan pakai uang pribadi, nggak mungkin tuh, pasti pakai uang DIPA yang dikelola di kementeriannya gitu ya. Ya mungkin auditornya harusnya bisa membuktikan gitu ya terkait dengan masalah tersebut, sehingga harusnya berkaitan dengan opini harusnya gitu ya. Kan itu menunjukkan sistem pengadaan intern di kementerian, lembaga atau pemerintah daerah itu buruk gitu ya. Informasi atau bukti audit yang dihasilkan dari instansi yang buruk ya harusnya tidak kompeten gitu ya, harusnya tidak dipercaya sebagai bukti audit gitu ya. Itu mungkin kaitannya. Selanjutnya, apa sebenarnya tujuan pemeriksaan atas laporan keuangan? Nah, di sini pada prinsipnya pemeriksaan atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran
penyajian laporan keuangan dengan memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan atau SAP. Ya, jadi peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 ini dijadikan kriteria untuk menilai apakah penyajian laporan keuangan itu sudah sesuai atau belum dari sisi penyajiannya. Ya, misalnya terkait dengan pengakuan, terkait dengan pengukuran gitu ya. Penyajian angka-angka berupa uangnya itu apakah sudah tepat atau belum misalnya. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan disclosure-nya sudah cukup atau tidak di poin nomor 2-nya ya. Ya, kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur di dalam SAP. Artinya informasi-informasi yang terkait dengan laporan keuangan itu sudah dimasukkan semua gitu ya, sehingga nanti pembaca laporan keuangan itu tidak salah dalam menginterpretasi informasi-informasi yang ada di dalam laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah. Kemudian berikutnya juga memperhatikan yang poin nomor 3, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Ya, ya banyak poin karena pada prinsipnya semua mekanisme pengelolaan keuangan negara yang dilakukan di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah itu dibangun dalam sebuah konstruksi peraturan perundang-undangan gitu ya. Bagaimana pengelolaan, bagaimana misalnya penyimpanannya, bagaimana peng-SPJ-an, itu semuanya sudah ada aturannya gitu ya. Kemudian berikutnya yang tak kalah penting adalah memperhatikan juga efektivitas sistem pengendalian intern ya. Karena tadi kita sama-sama memahami satu bukti audit, satu informasi yang dihasilkan dari sistem ya yang dimiliki oleh instansi yang sistem pengendalian intern pemerintahnya itu buruk, ya sebenarnya nggak bisa kita percaya tuh bukti auditnya gitu ya. Udah tahu kita misalnya orang-orangnya brengsek di kementerian atau di lembaganya atau di pemerintah daerahnya, ya pasti bukti-buktinya juga nggak bisa kita percaya gitu ya. Orang secara kasat mata misalnya kepala dinasnya masuk penjara gitu ya, sekdanya masuk penjara, ya sekjennya masuk penjara ya. Kita kenal juga di beberapa lembaga sekretarisnya itu masuk penjara gitu ya, jadi koruptor gitu ya. Nggak mungkin gitu. Ya informasi-informasi yang di sana bisa kita percaya, sehingga itu juga menjadi bahan pertimbangan ya. Nah, mungkin kita memberikan WTP kalau misalnya sistem pengendalian internnya setelah diuji kecukupannya, diuji efektivitasnya misalnya, kemudian ternyata tidak efektif gitu ya, kemudian tidak memadai, tapi kita berikan opini WTP misalnya. Padahal ada korelasi. Nah, di situ ada korelasi terkait dengan bukti audit tadi gitu ya, sehingga ya tadi ini akan menjadi bahan pertimbangan paling tidak bagi si auditor untuk menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan. Kalau material misalnya dampaknya bisa jadi mungkin tidak memberikan opini WTP gitu ya, tapi mungkin kalau ada kelemahan tapi tidak material ya mungkin dampaknya masih masih di bawah ambang materialitas gitu yang ditetapkan oleh auditor. Tapi menurut kita sih, kita sama menyadari ya bahwa kalau di pemerintah itu kan unsur terpenting di dalam sistem pengendalian intern pemerintah itu adalah tone at the top gitu ya. Jadi kualitas dari pimpinannya bisa tidak misalnya memberikan atmosfer yang etis gitu ya di organisasinya. Kalau nggak bisa sebenarnya misalnya dia jelas-jelas kena OTT misalnya, ya sebenarnya mungkin ke bawahnya juga pasti nggak benar gitu ya. Bisa jadi seperti itu Bapak dan Ibu ya. Selanjutnya kita akan membahas laporan auditor ya. Jadi yang pertama kita akan bahas laporan auditor bentuk baku. Laporan auditor bentuk baku itu memuat suatu pernyataan auditor independen bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar ya dalam semua hal yang material, posisi keuangan pemerintah, hasil operasi, dan arus kas sesuai dengan sistem akuntansi pemerintahan. Ya. Jadi mungkin dalam konteks laporan keuangan pemerintah pusat, ya bisa dibilang laporan bentuk
baku inilah yang paling banyak dikeluarkan oleh auditor BPK, oleh pemeriksa BPK, oleh BPK gitu ya. Karena hampir dari sekian banyak kementerian lembaga itu hanya ya mungkin beberapa saja yang tidak WTP ya. Ada satu yang disclaimer yaitu Bakamla gitu ya. Yang lainnya sebenarnya sudah WTP semua gitu ya. Kapan laporan audit bentuk baku ini diberikan oleh pemeriksa atau oleh auditor independen atau oleh BPK dalam konteks laporan keuangan pemerintah? Nah, di sini ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi gitu ya. Ketika nanti auditor independen atau dalam hal ini BPK memberikan laporan audit bentuk baku gitu ya, atau yang isinya opini WTP, wajar tanpa pengecualian. Yang pertama yang harus dipenuhi adalah terkait dengan semua informasi sudah dimasukkan dalam laporan keuangan ya. Jadi pada prinsipnya tidak ada informasi-informasi terkait dengan keuangan yang disembunyikan lah, bisa dibilang seperti itu gitu ya. Jadi semuanya sudah full disclosure gitu ya. Kemudian berikutnya, semua standar umum dan standar pekerjaan lapangan telah dilaksanakan dan bukti yang cukup telah dihimpun gitu ya. Sehingga tadi pada saat kan audit itu pada prinsipnya memberikan keyakinan memadai gitu ya. Jadi ada satu pondasi ya yang kuat bagi seorang auditor untuk memberikan opini itu ya, pada prinsipnya gitu ya, dari bukti yang cukup tadi gitu ya. Kemudian berikutnya, laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan SAP ya, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan ya, termasuk pengungkapan yang memadai ya. Kemudian selanjutnya, tidak ada kondisi lain yang mengharuskan auditor untuk menambah paragraf penjelasan ya, atau paragraf penegasan terkait dengan sesuatu hal ya. Itu terkait dengan laporan audit bentuk baku. Kemudian selain laporan audit bentuk baku, auditor juga memungkinkan gitu ya menerbitkan laporan audit yang tidak bentuk baku, atau dalam hal ini disebut dengan penyimpangan dari laporan audit bentuk baku. Yang pertama adalah dalam kondisi dalam paragraf opini nanti misalnya ada penambahan bahasa penjelasan gitu ya, atau dalam konteks SPKN, standar pemeriksaan keuangan negara, ada disebut dengan paragraf penegasan atas suatu hal gitu ya. Jadi ada penambahan bahasa penjelasan dalam laporan audit bentuk baku yang memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian ya. Ya misalnya ada kewajiban yang menurut peraturan perundang-undangan, informasinya misalnya harusnya disajikan gitu ya. Tapi dalam konteks tadi misalnya informasinya itu di dalam laporan keuangan tidak disajikan. Sehingga dalam kondisi ini maka dapat saja diberikan WTP misalnya, tapi tadi dengan penambahan paragraf penegasan atas suatu hal gitu ya. Kemudian berikutnya, penyimpangan atas dari laporan audit bentuk baku juga ini dimungkinkan diterbitkan oleh pemeriksa independen itu dalam hal pernyataan pendapat selain pendapat WTP. Selain opini WTP berarti ya penyimpangan dari laporan audit bentuk baku gitu ya. Nah sebenarnya tadi ada istilah penyajian bahwa laporan keuangan sudah disajikan secara wajar gitu ya. Sebenarnya apa sih arti wajar dalam konteks auditing atau dalam konteks pemeriksaan keuangan? Nah di sini bisa mencakup ya beberapa arti berikut. Yang pertama adalah wajar dalam konteks pemeriksaan keuangan adalah bebas dari keraguan-raguan ya, dan ketidakjujuran. Jadi bisa dibilang free from bias and dishonesty ya. Jadi ya tadi si penyusun laporan keuangan itu sudah menyajikan gitu ya informasi terkait dengan laporan keuangan itu secara jujur gitu ya. Kemudian tadi bebas dari keraguan-raguan ya. Kemudian yang kedua, lengkap informasinya gitu ya.
jadi full disclosure ya. Jadi sesuai tadi dengan prinsip-prinsip ya akuntansi yang ada di dalam standar akuntansi pemerintahan. Nah, selanjutnya ini poin utama dari bahasan yang ada pada video ini. Apa saja sih jenis opini atau pendapat auditor independen terkait dengan laporan keuangan? Ya. Nah, di sini yang pertama adalah opini wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion gitu ya. Kemudian yang kedua ada pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penekanan suatu hal gitu ya. Atau di sini unqualified opinion with explanatory language gitu ya. Kemudian berikutnya ada pendapat wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Ya, nanti kita bahas satu persatu Bapak dan Ibu ya. Kemudian yang keempat ada pendapat tidak wajar atau adverse opinion. Kemudian yang kelima pernyataan tidak memberikan pendapat, disclaimer opinion. Kapan auditor independen memberikan opini wajar tanpa pengecualian? Dan di sini ada beberapa kondisi. Yang pertama adalah kondisi di mana laporan keuangan menyajikan secara wajar ya dalam semua hal yang material. Ya, tadi dalam pelaksanaan pemeriksaan di lapangan, dalam tahapan audit rinci ya, pemeriksaan nanti akan melakukan pengujian-pengujian gitu ya terkait dengan akun-akun yang ada di dalam laporan keuangan, entah itu akun neraca, akun laporan operasional, ya, akun LRA, dan akun-akun lain yang ada di dalam laporan keuangan, gitu ya. Apakah tadi penyajian akun-akun tersebut sudah wajar, ya, sudah tadi jujur, gitu ya, bebas dari keraguan-raguan, dari bias, gitu ya, sehingga nanti para pembaca laporan keuangan itu bisa ya tadi melakukan pengambilan keputusan yang tepat terkait dengan informasi yang disajikan gitu ya. Dan sampai misalnya yang kita pernah dengar misalnya di kasus Garuda gitu ya, menyajikan laba sekian triliun, tapi ternyata setelah diaudit ulang ternyata malah rugi gitu ya, cukup besar gitu ya. Berarti di situ kan ada penyajian laporan keuangan yang tidak wajar gitu ya. Entah itu dengan istilahnya menyajikan pendapatan yang lebih tinggi dari yang seharusnya, atau sebaliknya menyajikan beban atau menyajikan biaya-biaya disajikan di dalam laporan keuangan lebih rendah gitu ya, sehingga seolah-olah tadi laporan laba ruginya laba dari disajikannya. Padahal tadi misalnya kalau dia menyajikannya jujur, sebenarnya rugi gitu ya. Kemudian yang kedua, yang tak kalah penting ya, terkait di kondisi di mana auditor independen memberikan opini WTP wajar tanpa pengecualian adalah penyajian laporan keuangan itu sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan ya. Jadi setiap akun yang ada di dalam laporan keuangan itu sudah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam standar akuntansi pemerintahan. Baik, kemudian yang kedua, ada opini wajar tanpa pengecualian dengan penjelasan yang ditambahkan dalam laporan audit bentuk baku. Ya, jadi kondisi ini ya pada saat ada suatu keadaan tertentu
di sini mungkin mengharuskan auditor menambahkan suatu paragraf penekanan atas suatu hal atau bahasa penjelasan yang lain ya dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian. Dan di sini misalnya kondisi-kondisi terkait bisa saja meliputi pendapat auditor sebagian didasarkan atas laporan auditor independen lain. Dalam konteks pemerintah daerah, kita tahu ada beberapa UPT di Pemda atau SKPD yang operasionalnya sudah dalam bentuk ya pola pengelolaan keuangan BLU gitu ya, BLU atau BLUD dalam hal ini. Sehingga misalnya untuk laporan keuangan BLU-nya itu sudah diaudit oleh kantor akuntan publik ya, yang merupakan auditor independen yang memberikan opini atas laporan keuangan Satker atau UPT tersebut gitu ya. Sehingga misalnya dalam hal ini pemeriksa BPK tadi sebagian terkait dengan opini Pemdanya itu didasarkan juga pada hasil atau laporan auditor independen yang dibuat oleh KAP tadi gitu ya. Kemudian yang kedua, ada satu kondisi ya dalam hal ini untuk mencegah agar laporan keuangan tidak menyesatkan karena keadaan yang luar biasa, sehingga di sini laporan keuangan disajikan menyimpang dari suatu prinsip akuntansi dalam SAP yang mungkin dalam konteks real bisa saja terjadi misalnya dalam kondisi kita ingat misalnya di tahun 2018 ya ada gempa di Palu gitu, kota Palu gitu ya. Sehingga bisa jadi mungkin dalam kondisi-kondisi tersebut ada beberapa pencatatan gitu ya, aset ataupun kewajiban-kewajiban di dalam laporan keuangan yang misalnya nanti menyimpang dari SAP gitu ya, bisa saja gitu. Tadi ini menjadi satu kondisi yang opininya tetap PTP, tapi ya, tadi ada paragraf penekanan atas suatu hal gitu ya. Kemudian yang ketiga, kondisi berikutnya adalah laporan keuangan dipengaruhi oleh ketidakpastian ya. Ada uncertainty ya terkait dengan di sini peristiwa masa yang akan datang yang hasilnya belum dapat diperkirakan pada tanggal laporan audit ya. Ya mungkin dalam konteks ini bisa saja terkait dengan kewajiban misalnya obligasi pemerintah gitu ya. Itu seperti apa misalnya? Karena kan di tahun ini ya bisa terkait dengan kewajiban obligasi atau kewajiban-kewajiban lain gitu ya, misalnya utang luar negeri dan sebagainya. Kemudian berikutnya terkait kenapa auditor independen memberikan opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penekanan atas suatu hal. Ya berikutnya ada terkait dengan keraguan yang besar tentang kemampuan satuan usaha dalam hal ini ya dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Jadi terkait dengan going concern. Ya mungkin ini relevan untuk satuan usaha. Karena kalau di pemerintahan ya, pemerintah daerah atau pemerintah pusat ya meskipun bisa saja sih ada satu hal misalnya pemerintahnya tutup gitu ya karena utangnya ya perang dan sebagainya misalnya, jadi negaranya direbut oleh negara lain. Tapi mungkin konteks yang lebih tepat ini untuk satuan usaha ya, korporasi, perusahaan yang misalnya berturut-turut dalam beberapa tahun rugi terus misalnya, sehingga net asetnya, kekayaan bersihnya itu semakin kecil gitu ya, bahkan mungkin bisa sampai negatif ya, sehingga tadi patut dipertanyakan going concern di masa yang akan datang. Kemudian berikutnya di poin berikutnya, poin kelima, poin E, di antara dua periode akuntansi terdapat suatu perubahan material dalam penggunaan standar akuntansi atau metode penerapannya gitu ya, terkait dengan metode penerapannya. Jadi ada satu kondisi yang tadi ada perubahan metode akuntansi misalnya terkait dengan ya jumlahnya cukup material gitu ya, dampak dari penggunaan dua metode akuntansi yang berbeda tadi. Kemudian yang berikutnya poin F,
ya, terkait dengan keadaan tertentu yang berhubungan dengan laporan audit atas laporan keuangan komparatif, ya. Jadi informasi misalnya tahun sebelumnya seperti ini, tahun sekarang seperti ini, ya, sehingga ternyata ada hal yang perlu penekanan itu gitu ya di dalam ini ya apa namanya opini auditor independen, sehingga perlu penekanan atas suatu hal tadi. Kemudian berikutnya, terdapat data keuangan yang diharuskan oleh perundang-undangan namun tidak disajikan atau ditelaah, ya. Kemudian berikutnya yang terakhir, ada informasi lain dalam satu dokumen yang berisi laporan keuangan auditan, ya, secara material tidak konsisten dengan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, ya. Jadi mungkin di dalam laporan keuangannya Pemda misalnya laporannya seperti ini, tapi misalnya dalam laporan keuangan yang lain, misalnya untuk kegiatan yang dibiayai dari loan, itu ternyata berbeda informasinya, tidak konsisten, sehingga perlu penjelasan. Baik, berikutnya opini yang ketiga adalah opini wajar dengan pengecualian. Ya, opini ini diberikan ya tadi wajar dalam semua hal yang material, di mana posisi keuangan, kemudian laporan operasi, laporan operasional harus kas sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan gitu ya, kecuali untuk dampak terhadap hal yang dikecualikan. Ya, jadi ada qualified-nya. Ya. Misalnya di sini ada satu akun yang misalnya yang terkait di mana misalnya kondisinya tidak ada bukti kompeten yang cukup gitu ya, atau adanya pembatasan terhadap lingkup audit yang mengakibatkan auditor berkesimpulan bahwa iya, si auditor tersebut tidak dapat menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian, karena tadi misalnya informasi atau bukti audit terkait dengan akun tersebut itu tidak didapatkan secara lengkap, misalnya tidak cukup bukti gitu ya. Dan kemudian ia berkesimpulan tidak menyatakan, tidak memberikan pendapat untuk akun tersebut gitu ya. Kemudian di kondisi berikutnya, auditor yakin atas dasar auditnya bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari SAP yang berdampak material, ya. Kemudian si auditor dalam hal ini berkesimpulan untuk tidak menyatakan pendapat tidak wajar gitu ya untuk akun tersebut, ya, terkait dengan penyajiannya tadi, sehingga tadi ya secara umum sudah sesuai dengan SAP, kecuali tadi ada ya beberapa akun gitu yang dikecualikan tadi, yang dia tidak bisa memberikan pendapat gitu ya, pendapat terkait dengan pendapat wajar untuk meyakini akun tersebut.
Kemudian berikutnya, opini yang keempat adalah opini tidak wajar ya. Adverse opinion. Ya, berarti di sini bisa dikatakan laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, ya, operasional dan arus kas sesuai dengan SAP. Ya. Jadi pendapat ini dinyatakan bila menurut pertimbangan auditor, laporan keuangan secara keseluruhan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan SAP. Ya. Nah, bila auditor menyatakan pendapat tidak wajar, ia harus menjelaskan dalam paragraf terpisah sebelum paragraf opini dalam laporannya mengenai yang pertama adalah semua alasan yang mendukung pendapat tidak wajar. Jadi misalnya, kenapa menurut auditor penyajian laporan keuangan yang disajikan oleh si auditan itu tidak wajar, ya, perlu disampaikan alasannya. Misalnya karena dukungan terkait dengan bukti-bukti itu tidak ada misalnya, sehingga auditor tadi tidak dapat meyakini kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh auditan. Kemudian berikutnya, dampak utama hal yang menyebabkan pemberian pendapat tidak wajar terhadap posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas jika secara praktis dimungkinkan. Ya. Jika dampak tersebut tidak dapat ditentukan secara beralasan, laporan audit harus menyatakan hal tersebut. Ya. Jadi perlu juga tadi disampaikan dalam paragraf sebelum paragraf opini dampaknya gitu ya terhadap laporan keuangan, ya, dampak dari hal yang tidak wajar tadi. Baik, kemudian berikutnya opini yang terakhir adalah pernyataan tidak memberikan pendapat, ya, disclaimer. Jadi dalam pernyataan tidak memberikan pendapat, auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan, ya. Pernyataan tidak memberikan pendapat diberikan oleh auditor dalam situasi dan kondisi sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya pembatasan terhadap lingkup audit, sehingga auditor tidak mungkin melaksanakan audit yang cukup untuk memungkinkannya memberikan pendapat atas laporan keuangan. Misalnya auditor pada saat melakukan audit itu tidak diberikan akses gitu ya terkait dengan informasi pendukung untuk akun aset tetap misalnya. Padahal aset tetap itu adalah mungkin bisa jadi dibandingkan dengan jumlah aset di dalam neraca itu sangat material gitu ya. Bisa jadi mungkin 80% gitu ya aset yang ada dalam neraca itu isinya adalah aset tetap, gedung, bangunan, jalan, dan sebagainya gitu ya. Sehingga ketika tadi ada pembatasan di mana ya tadi data-datanya tidak diberikan, ya auditor beranggapan misalnya tadi ini nggak bisa memberikan pendapat karena tadi ada pembatasan ruang lingkup, ya. Kemudian berikutnya, auditor tidak independen terhadap klien. Ya mungkin dalam konteks auditor eksternal di pemerintah kepada pemerintah, sepertinya mungkin secara kedudukan tidak ada permasalahan terkait dengan independensi gitu Bapak Ibu ya. Karena kan di Undang-Undang Dasarnya jelas BPK itu posisinya di mana, ya. Pemerintahan ada di mana. Jadi BPK sebenarnya di luar pemerintahan, dia ada kan lembaga negara juga sendiri gitu ya, di luar eksekutif, ya. Meskipun tadi Bapak dan Ibu, ya mungkin dalam konteks sekarang kadang-kadang
eh, teman-teman auditor eksternal juga jualan gitu ya, jualan jasa ke teman-teman pemerintahan gitu ya. Misalnya nyuruh teman-teman Pemda itu diklat di eh, auditor eksternal supaya apa? Supaya mereka dapat honor gitu ya, si auditor eksternalnya. Ya, sebenarnya kan mereka punya pusdiklat tapi kan untuk pegawainya dia gitu ya. Jadi bukan ranahnya bukan sampai ke teman-teman Pemda gitu kan. Karena teman-teman Pemda kan punya bandiklat sendiri gitu ya. Kalau mau ngadain diklat ya di diklatnya mereka. Cuma tadi karena mungkin ada temuan supaya bisa diselesaikan ya mungkin udah ngadain diklat aja di auditor eksternal gitu ya. Supaya ya tadi mereka dapat honor, jadi duitnya tetap ngalir juga gitu ke auditor eksternal. Kemudian berikutnya, pernyataan tidak memberikan pendapat tidak boleh dinyatakan auditor apabila dia yakin berdasarkan auditnya terdapat ya penyimpangan material dari SAP. Jadi kalau dari hasil auditnya ada penyimpangan SAP, ya jangan tidak memberikan pendapat gitu ya. Ya berikan saja opini misalnya tidak wajar gitu ya. Atau yang tadi misalnya wajar dengan pengecualian. Kalau misalnya ada akun-akun yang dikecualikan gitu ya, yang secara keseluruhan sudah wajar penyajiannya tapi ada pengecualian misalnya. Bila disclaimer opinion yang diberikan oleh auditor terkait dengan pembatasan ruang lingkup, maka di dalam paragrafnya tidak boleh menjelaskan ruang lingkup gitu ya. Kemudian juga auditor di sini harus menunjukkan dalam paragraf terpisah alasan mengapa auditnya tidak berdasarkan standar auditing yang ditetapkan SPKN, standar pemeriksaan keuangan negara. Kemudian berikutnya, ia harus menyatakan bahwa lingkup auditnya tidak memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Ya. Kemudian selanjutnya, auditor tidak perlu harus menunjukkan prosedur yang dilaksanakan dan tidak harus menjelaskan karakteristik auditnya dalam suatu paragraf ruang lingkup audit. Ya. Hal ini untuk menghindari kekaburan terhadap interpretasi dari disclaimer opinion. Ya. Kemudian selanjutnya, sebagai tambahan ia harus menjelaskan keberatan lain yang berkaitan dengan kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Baik, itu tadi pembahasan kita terkait dengan opini atas laporan keuangan. Jadi ada 5 jenis opini yang diberikan oleh pemeriksa independen ya terkait dengan laporan keuangan pemerintah. Ada opini unqualified opinion, wajar tanpa pengecualian. Kemudian berikutnya ada WTP dengan paragraf penekanan atas suatu hal. Kemudian ada opini wajar dengan pengecualian. Kemudian ada opini tidak wajar. Kemudian berikutnya ada disclaimer opinion, ya, tidak memberikan pendapat. Jadi itu bahasan kita di video ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video yang bermanfaat berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.